Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. HUT RI ke-75 ini sangat unik karena perayaan HUT kemerdekaan Republik Indonesia bertepatan dengan kondisi bangsa kita yang saat ini sedang dalam upaya memerangi wabah COVID-19, dan mungkin suasananya tidak semeriah pada tahun-tahun sebelumnya. Namun yang paling penting di HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini adalah momentum bagi bangsa kita untuk kembali merefleksi, kembali mengevaluasi apa yang harus dilakukan, terutama upaya kita memerangi pandemi COVID-19 ini beserta dampak yang diakibatkannya. Karena harus kita pahami kondisi bangsa kita sekarang ini, terutama perekonomiannya nyaris kolaps, dan kita diambang resesi ekonomi. Dan kalau kondisi ini tidak segera dipulihkan, maka kita akan menyaksikan kondisi perekonomian yang sangat mengecewakan, dan ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, oleh sebab itu di dalam HUT kemerdekaan RI yang ke-75 ini, yang paling penting jadikanlah HUT ini sebagai momentum bagi bangsa ini untuk membangun kebersamaan dan solidaritas sosial. Karena tidak mungkin kita bisa keluar dari krisis yang maha dahsyat ini kalau seluruh komponen bangsa bercerai-berai. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain untuk kita segera keluar dari krisis yang diakibatkan pandemi COVID-19 ini adalah bagaimana seluruh komponen bangsa ini bahu-membahu membangun kebersamaan dan solidaritas sosial. Ini yang paling penting dilakukan pada saat ini. Yang kedua, agenda bangsa ke depan ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing kita sebagai sebuah bangsa. Karena di era globalisasi, di era revolusi industri 4.0, yang paling penting itu adalah bagaimana meningkatkan daya saing bangsa. Karena kompetisi antar negara, antar bangsa saat ini bukan lagi kompetisi dalam artian fisik, tapi adalah kompetisi dalam daya saing, sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, oleh sebab itu sebagai sebuah bangsa, tidak ada kata lain bagi bangsa ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan daya saing bangsa kita. Nah, untuk bisa meningkatkan daya saing bangsa ini, salah satu caranya adalah meningkatkan sumber daya manusia masyarakat Indonesia yang cerdas, yang kompetitif. Dengan demikian kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang di dunia. Yang ketiga, di dalam momentum HUT RI yang ke-75 ini, kita kembali bagaimana bersatu membangun ketahanan nasional kita sebagai bangsa. Karena di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, ancaman kita adalah bukan senjata, bukan lagi perang, tapi ancaman kita adalah kebangkitan ekonomi, daya saing bangsa, dan kekuatan bangsa ini di bidang sumber daya manusia. Nah, oleh sebab itu fokus upaya kita menjaga ketahanan nasional itu adalah bagaimana seluruh komponen bangsa ini mampu memberdayakan seluruh resources yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang tersedia di bumi Indonesia. Dengan demikian kita punya ketahanan nasional yang kuat. Kalau kita punya ketahanan nasional yang kuat, maka kita bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sekali lagi, selamat HUT RI yang ke-75. Semoga kita cepat mengakhiri pandemi COVID-19 ini dengan kebersamaan dan solidaritas sosial. Merdeka! Kalau ditanya apa arti kemerdekaan, buat saya kemerdekaan itu adalah terbebas dari kebodohan, terbebas dari kemiskinan, terbebas dari rasa takut, terbebas dari kondisi
yang memasung hak-hak kita sebagai warga negara. Jadi arti merdeka itu bukan lagi kita terbebas dari belenggu penjajahan, tapi arti merdeka dalam kondisi saat ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa ini cerdas. Nah, oleh sebab itu tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini dengan memberikan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Yang kedua, bagaimana kita keluar dari garis kemiskinan. Karena problem bangsa Indonesia hari ini adalah masih banyak sekali saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, dan tanggung jawab negara juga untuk mengeluarkan bangsa ini dari perangkap kemiskinan itu. Jadi kalau ini yang bisa dilakukan, maka baru kita merasakan kemerdekaan yang sebenarnya itu. Tentang apa harapan kita semua dan saya terkait dengan momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Yang pertama, kedamaian buat bangsa ini, karena kunci keberhasilan kita sebagai sebuah bangsa itu, prasyarat utamanya itu kalau terjadi kondisi yang damai. Nah, oleh sebab itu kita berharap bangsa ini ke depan masyarakatnya itu saling menjaga toleransi, saling menjaga kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa. Kalau kita sesama anak bangsa saja sudah konflik yang diakibatkan suku, agama, ras, antar golongan, kapan pengumajunya bangsa ini? Karena konsentrasi kita dihabiskan untuk menyelesaikan hal-hal yang yang bersifat primordial di dalam masyarakat kita. Nah, oleh sebab itu di dalam momentum 17 Agustus ini, lepaskanlah sekat-sekat agama, ras, suku, dan antar golongan. Itu yang pertama harapan saya. Harapan yang kedua adalah bagaimana pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan kita mendorong pemerintah untuk serius menangani pandemi ini, sehingga kondisi bangsa ini kembali bisa normal. Anak-anak bisa sekolah kembali, mahasiswa bisa kembali ke kampus, masyarakat bisa bekerja di sektor ekonomi dengan tidak lagi merasa was-was, dan seluruh aktivitas kita sebagai bangsa bisa kembali dengan normal. Kalau seperti kondisi saat ini, kita mengkhawatirkan bangsa ini apakah masih bisa punya eksistensi atau tidak kalau pandemi ini berlarut-larut, tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi harapan kita, jadikanlah momentum 17 Agustus ini untuk membangun kebersamaan dan solidaritas sosial sesama anak bangsa, sehingga kita bisa cepat mengakhiri dan keluar dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kondisi bangsa kita kembali normal seperti biasa.